Cek, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ayuhal ikhwan wal akhwatu fillah, azani Allah wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku serta adik-adik jamaah salat subuh musalla Imam Syafi'i yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepadanya di pagi hari ini 16 Zulqa'dah 1445 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 25 Mei 2024. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua bisa kembali dikumpulkan dalam majlis ilmu. InsyaAllah di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan sirah an-nabawiyah. Masih melanjutkan tentang bab yang berkaitan dengan sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, hikmah kebaikan di balik sesuatu yang kita anggap buruk, ya. Bahwasanya ketika di pembahasan yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib untuk menghapuskan gelar Rasulullah, kan gitu ya. Karena siapa kemarin utusan dari Quraisy yang artinya mudah? Suhail, ya. Suhail sebagai perwakilan dari orang-orang musyrikin Quraisy. Dia tidak setuju kalau memang dituliskan gelar Rasulullah, ya. Sampai-sampai beliau berkata, ini sebelum beliau masuk Islam, karena pada akhirnya Suhail masuk ke dalam Islam. Wallahi law kunna na'lamu annaka Rasulullah ma sadadnaka 'anil bait. Demi Allah, kalaulah kami mengakui engkau itu utusan Allah, engkau Rasulullah, kami enggak akan halangi dirimu untuk masuk, ya, ke Mekah, untuk masuk ke Ka'bah atau masuk ke Masjidil Haram. Wala qatalnaka, dan kami juga tidak akan memerangi dirimu, ya. Beliau katakan seperti itu. Cuma kan faktanya mereka jelas-jelas mereka tidak mengakui bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, ya. Jadi dia minta agar gelar Rasulullah, tulisan Rasulullah itu dihapuskan di dalam muqaddimah, ya, berkaitan dengan, ya, perjanjian Hudaybiyah nanti akan dibuat. Walakin uktub Muhammad ibn Abdullah, dia langsung tuh menyampaikan usulannya bahwasanya tulis aja nama Muhammad bin Abdullah. Itu cuma. Kemudian Ali diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menghapusnya. Maka Ali berkata, la wallahi la amhaha, saya nggak akan pernah menghapusnya ya Rasul. Apa yang ditunjukkan oleh Ali bukan berarti beliau lancang terhadap Nabi, ya, karena tidak mau menuruti perintah Nabi, bukan karena itu. Karena beliau nggak sanggup untuk menghapuskan gelar Rasulullah. Nggak mungkin. Ini bicaranya keimanan nih, ya, Masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi berkata, arini makanaha,
tunjukkan kepadaku di mana letak tulisan itu. Jadi siapa yang langsung menghapusnya? Rasulullah SAW. Rasul kemudian menghapus gelar Rasulullah, diganti Muhammad bin Abdullah. Muhammad putranya Abdullah. Ya. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Ali, ama inna laka mithlaha sata'tiha wa anta muttar. Ketahuilah Ali, engkau nanti akan mengalami hal yang seperti ini juga. Ya. Dan engkau akan melakukannya dalam posisi terpaksa. Dengan kata lain sebagaimana yang aku sekarang lakukan. Ya. Dan itu terjadi ketika Ali bin Abi Thalib harus menyetujui perjanjian yang telah disepakati di dalam peristiwa at-tahkim, perdamaian, arbitrase, ya, yang dimana kedua kubu antara kubu Ali dan kubu Muawiyah masing-masing mengirimkan utusan, ya, dalam rangka untuk berdamai, menghentikan pertikaian, menghentikan pertumpahan darah. Di situ ada Abu Musa al-Asy'ari, ya, dan juga Amr ibn al-As. Ya. Kemudian Ali menulis dalam perjanjian tersebut, ya, bahwasanya di awal surat perjanjian itu tertulis Amirul Mukminin, pemimpin untuk orang-orang beriman. Tidak lain adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, akhirnya diprotes oleh Muawiyah. Ya. Taib. Muawiyah minta Amirul Mukmininnya ditiadakan dulu. Bukan berarti beliau tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib. Karena memang perselisihan yang ada antara kubu Ali dengan kubu Muawiyah itu adalah perbedaan ijtihad. Ali memutuskan untuk menunda terlebih dahulu, ya, mengurusi para pembunuh Khalifah Utsman. Muawiyah nggak mau. Muawiyah beda, harus disegerakan, eksekusilah semua pembunuh Utsman. Karena Muawiyah merasa dirinya juga punya hak untuk menuntut qisas, karena sama-sama dari kalangan Bani Muawiyah. Utsman bin Affan Bani Muawiyah tuh, ya, Bani Umayyah, maaf. Ya, begitu juga Muawiyah. Ya, makanya wajar beliau menuntut qisas terhadap para pembunuh Utsman kepada Ali. Tapi karena Ali berbeda ijtihadnya, nah disinilah letak perselisihan. Ya, awal perselisihan terjadi. Ya, kata Muawiyah, enggak. Ya, jangan tuliskan itu gelar Amirul Mukminin. Makanya akhirnya dihapus sama Ali. Yang penting perjanjian bisa disepakati sehingga yang menghindari pertumpahan darah. Masya Allah. Jadi apa yang pernah dikatakan oleh Nabi SAW terhadap Ali benar terjadi. Nah, pasal-pasal Sulhul Hudaybiyah apa saja? Ya, ada 5 pasal, ya, terkait perjanjian Hudaybiyah. Nah, yang pertama, Rasulullah SAW dan juga para sahabat itu harus balik ke Madinah, nggak boleh melanjutkan perjalanan masuk ke Mekah. Jadi kurang lebih itu jarak antara posisi Nabi di mana saat itu, saat tertahan di Hudaybiyah. Makanya perjanjiannya disebut Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ya. Itu jaraknya sekitar 20 kilometeran, jemaah. Artinya ini jarak yang sudah semakin dekat, ya, dengan kota suci Mekah. Dengan kata lain nih udah melewati 430 kilometer perjalanan. Ya Allah. Ya. Nah, tapi ternyata isi poin perjanjian Hudaybiyah yang pertama, ya, poin perjanjian Hudaybiyah yang pertama itu adalah tetap memutuskan kaum muslimin nggak boleh umrah, nggak boleh masuk Mekah, harus balik ke Madinah. Diperbolehkan untuk umrah, untuk masuk ke Mekah, ya, dalam rangka melaksanakan umrah nanti, ya, tahun depan. Itu pun dikasih batasan waktu, ya, 3 ayyam, cuma 3 hari saja, jemaah. 3 hari. Ya Allah. Kebayang nggak, jemaah? Ini perjalanan 450 kilometer. Ya. Di masa lalu, bukan di masa sekarang. Ya, banyak kejadian-kejadian nih. Ya Allah. Udah bawa koper. Udah apa lagi? Selamatan udah. Biasanya selamatan, ya. Nah, walaupun sebenarnya untuk selamatan safar itu atau walimah, ya,
kumpul-kumpul kita undang orang. Yang sunnah itu ba'da safar, setelah safar. Kalau kita bagaimana? Sebelum. Karena kalau yang sebelum safar nih potensi riaknya ini besar nih. Ya. Jadi kalau antum memang tetap mau ngundang orang nih yang mau berangkat haji atau mau berangkat umrah, nah pulang umrah atau pulang haji itu undang. Ya. Dan saat kita undang mereka, tidak lain apa aktivitasnya? Makan-makan aja. Ya, sajikan sesuatu, makan-makan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Nggak perlu ada ritual baca ini, baca itu. Kalau kita biasanya apa bacanya? Ratibul haddad dan sebagainya. Maka istilahnya apa? Ratiban ya. Ya sebenarnya tidak ada sunnahnya yang seperti itu. Ya jadi setelah walimah, ya setelah safar baru kita undang. Nah ini kebayang nih jemaah, betapa beratnya ya perasaan yang dialami oleh kaum muslimin saat itu. Perjalanan ya sudah sebagian besar dilewati itu. Yang 430 km tuh udah dijalani, ya Allah. Ya, dan ternyata mereka nggak bisa untuk melanjutkan perjalanan, melaksanakan umrah. Ini berat tentunya. Ya Allah. Ya, kita aja mendapati fenomena udah di bandara harus balik lagi. Bahkan kejadian pandemi mengajarkan kita tentang Masya Allah, bahwasanya urusan haji ataupun umrah ini memang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah sampai Jeddah balik lagi. Ya, bagaimana sedihnya perasaan orang tersebut ya, Masya Allah. Itu pun yang dialami oleh, itu juga yang dialami oleh kaum muslimin di masa itu. Mereka harus balik lagi ya ke Madinah, dan mereka baru diizinkan tahun depan ya, dengan syarat nggak boleh bawa senjata. Andai pun bawa senjata, itu bawa senjata-senjata yang biasa dibawa oleh orang-orang yang safar dalam keadaan disarungin. Ya, Masya Allah. Nah, apakah pasal ini menguntungkan buat kaum muslimin? Ya, taib. Ini pertanyaannya. Nah, kembali Rasulullah SAW pada tahun ini memang kalau kita lihat lewat perjanjian yang dibuat ini, kita melihat seakan-akan perjanjian ini tidak berpihak kepada kaum muslimin, justru sebaliknya. Ya, justru sebaliknya jemaah. Tapi ternyata para ulama mengungkap apa hikmah di balik hal tersebut. Ya. Nah, di antaranya ketika di dalam poin perjanjian ini, dengan diperbolehkannya kaum muslimin untuk memasuki kota Mekah pada tahun berikutnya, maka sebenarnya kondisi ini jauh lebih baik. Kenapa? Karena untuk tahun depan mereka mendapatkan jaminan keamanan dari orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi nggak boleh ada yang ganggu. Pokoknya selama 3 hari itu nggak boleh ada yang ganggu kaum muslimin di dalam menjalankan ibadah. Sehingga mereka bisa lebih khusyuk, bisa lebih fokus. Ya, walaupun sekilas ya ketika mereka nggak boleh masuk ini kerugian. Ya, tapi ternyata di balik itu semua ada kebaikan jemaah. Nah inilah yang kemudian para ulama sebutkan ya, ketika seseorang beriman terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang buruk sekalipun ya, tapi tatkala istilah buruk ini diberikan ya terhadap apa yang dihadapi oleh kita, berkaitan dengan apa yang dialami oleh kita ya dari ketetapan Allah, namun jika dikaitkan dengan ketetapan Allah itu sendiri, maka semua menjadi baik. Iya, ada hikmahnya. Inilah yang disebut dengan hikmah. Nah permasalahannya ada memang hal-hal yang bisa diungkap apa hikmah di balik itu. Ada juga hal-hal yang memang ya tidak bisa diungkap. Kebaikan apa di balik hal tersebut, di balik hal yang buruk tersebut. Nah berkaitan dengan yang tidak bisa diungkap, bagaimana mensikapinya? Ya kita harus percaya sama Allah. Harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang Allah putuskan itu pastinya kebaikan untuk hambanya.
Makanya istilah takdir buruk itu istilah yang memang manusia berikan. Adapun yang ada pada diri Allah, nggak ada yang buruk, jemaah. Nggak ada yang buruk. Karena ini terbukti. Pada akhirnya kaum muslimin lebih nyaman ibadahnya, ya, lebih bisa khusyuk, dan mereka mendapatkan jaminan perlindungan, jemaah. Ya Allah, ya. Begitu pula tatkala kita mengingat bagaimana perlakuan orang-orang musyrikin Quraisy selama 13 tahun ya di Mekah. Begitu juga pasca setelahnya, atau pasca ya setelah Rasulullah SAW hidup 13 tahun di Mekah. Setelahnya gimana tuh, Masya Allah, kezaliman demi kezaliman, ya. Terlebih di saat Nabi SAW hijrah ke Madinah, nggak dibuka tuh pintu bagi kaum muslimin untuk masuk kota suci Mekah. Tapi dengan perjanjian tersebut sebenarnya mereka membukakan lebar-lebar pintu Mekah untuk dimasuki oleh kaum muslimin. Ya, bukankah ini tanda-tanda kemenangan yang besar buat kaum muslimin? Bukankah peristiwa yang kayak begini nih akan mengangkat jati diri kaum muslimin? Ini jemaah yang disampaikan oleh para ulama, yang khususnya di wilayah Jazirah Arab. Musyrikin Quraisy kekuatan yang sangat disegani. Adapun kaum muslimin di Madinah itu belum dipandang sama sekali. Tapi dengan adanya peristiwa ini, ya, pada tahun ke-7 Hijriah, Nabi diperkenankan untuk melaksanakan umrah bersama kaum muslimin, disebutnya umrah qadha. Ya. Maka ini semakin menunjukkan tentang jati diri kaum muslimin yang semakin diperhitungkan di wilayah Jazirah Arab. Otomatis pamornya makin naik, ya, makin naik. Kehormatan kaum muslimin makin terangkat, ya. Seakan-akan mengisyaratkan terus di mana tuh sekutu-sekutunya Quraisy, sampai-sampai mereka udah nggak ada lagi andilnya, sehingga ya membiarkan kaum muslimin bisa bebas masuk, ya. Di mana tuh harta benda yang sering mereka kumpulkan, mereka donasikan dengan jumlah yang banyak untuk ya menghancurkan kaum muslimin, nggak ada lagi, jemaah. Udah nggak tampak lagi, jemaah. Ya, semua itu seakan-akan ya telah luluh lantak di hadapan kekuatan kaum muslimin. Masya Allah, seiring mereka bisa masuk dengan leluasa ya ke kota suci Mekah, walaupun hanya sebatas tiga hari. Ini keuntungan buat kaum muslimin, jemaah. Allah, ini keuntungan, ya. Makanya benar firman Allah ketika Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Ya, boleh jadi kalian nggak suka tuh dengan perkara-perkara yang Allah tetapkan untuk kita, padahal sesungguhnya hal itu adalah baik. Hal itu baik, jemaah. Ya, begitu sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian menganggap, wah ini nih yang mantep yang ini, tapi ternyata itu buruk untuk kalian. Ya. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita mengimani, meyakini apapun keputusan Allah itu pasti baik, jemaah. Pasti, atau paling tidak pasti ada nilai kebaikan di balik keburukan atau sesuatu yang kita tidak senangi. Itu yang disebut dengan hikmah. Dan hikmah itu ada dua macam. Ada yang bisa kita ketahui, ya, apa makna di balik keburukan tersebut, apa kebaikan di balik keburukan tersebut. Ada yang tidak kita ketahui. Ya, banyak hal tuh dari apapun keputusan Allah yang memang nggak bisa diungkap apa hikmah di baliknya. Cuma kita yakin saja. Ya, untuk bisa yakin ini maka butuh kepercayaan. Ya. Dan kepercayaan ini tumbuh seiring dengan prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua poin ini nih. Ya, kalau kita ingin mencoba meyakini segala keburukan yang kita rasakan pasti ada kebaikan, maka yang pertama bangun kepercayaan kepada Allah. Percaya dulu deh sama Allah. Ya. Yang kedua, tidak lain ya, kepercayaan ini bisa tumbuh tatkala kita berprasangka baik kepada Allah. Ya, seperti yang pernah Anda sampaikan, kita serahin nih bisnis, padahal nih bisnis besar, ya, kepada orang yang kita percaya. Ya, dengan sebab apa? Ya, kita wakilkan nih bisnis kita kepada seorang dengan sebab maaf kita percaya sama dia, karena kita prasangka baik terhadap dirinya. Bahkan boleh jadi dia pernah melakukan kesalahan,
masih kita berikan husnuzan, itu kan masa lalu, gue yakin dia mau berubah. Husnuzan, akhirnya sampai kita bisa mempercayakan hal besar terhadap dirinya. Masya Allah. Ini jemaah. Yang kedua jemaah, poin kedua di dalam perjanjian Hudaybiyah, ala wad'il harbi 10 sinin. Selama 10 tahun kedua pihak antara kaum muslimin dan orang-orang musyrikin Quraisy itu nggak boleh saling perang. Ya, ya'manu fihan nas wa yakufu ba'duhum an ba'd. Ya, kedua belah pihak harus saling mengadakan gencatan senjata, nggak boleh perang, intinya gitu. Ya, otomatis tercipta kondisi aman. Nah, jelas untuk poin yang kedua ini kaum muslimin pastinya mendapatkan keuntungan. Karena aman itu adalah nikmat dari Allah. Terlebih keadaan itu yang tidak didapati oleh kaum muslimin di dalam fase dakwah sebelum terjadi peristiwa Sulh Hudaybiyah. Kaum muslimin nggak dapatkan rasa aman. Iya kan? Di Mekah jelas-jelas nggak ada rasa aman sampai pada akhirnya harus hijrah ke Madinah. Udah sampai Madinah ternyata dapat rongrongan nggak? Dapat. Bayangin, udah jauh, udah 450 km jaraknya, tetap dirongrong. Ya, tetap dirusak tuh nikmat rasa amannya. Ya, makanya tatkala perjanjian ini terjadi, tentunya kaum muslimin merasakan manfaat yang sangat besar. Karena nikmat aman, ya mereka bisa rasakan. Makanya itu pula yang kemudian seharusnya membuat kita nih bersyukur sama Allah. Jadi jangan ngeluh mulu. Di antara nikmat yang harus kita sorot, ya, untuk meruntuhkan keluhan-keluhan kita, sorot nikmat rasa aman. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbih. Ini poin pertama yang Nabi katakan. Barang siapa, bagi seseorang yang dia mendapati atau merasakan dalam kehidupannya diberikan nikmat aman di dalam menjalani aktivitas kehidupannya sehari-hari. Kita dikasih nikmat itu ya. Masya Allah, ini sekarang kajian bisa terlaksana karena Allah berikan nikmat aman, gak ada yang ganggu, aman ya. Ya, makanya ini nikmat yang luar biasa yang wajib kita syukuri. Ya. Nah, ketika poin perjanjian ini dibuat, maka rasa aman didapatkan oleh kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW bisa leluasa melakukan aktivitas dakwahnya. Ya. Bisa leluasa melaksanakan aktivitas dakwahnya. Nanti setelah kisah tentang perjanjian Hudaybiyah ini, ada fase sejarah di mana Rasul melakukan korespondensi, mengirimkan surat kepada penguasa-penguasa ya di dunia yang isi suratnya adalah ajakan untuk masuk Islam. Itu tatkala kondisi sudah aman, mengirim utusan aman. Ya, dan itu ternyata membuahkan hasil. Ya, membuahkan hasil. Bayangkan dalam waktu 2 tahun lonjakan jumlah kaum muslimin, kekuatan kaum muslimin itu drastis naiknya jemaah. 5 Hijriyah sebelum terjadi peristiwa Sulh Hudaybiyah itu kan terjadi perang apa? Khandaq. Berapa jumlah kekuatan kaum muslimin saat menghadapi gempuran 10.000 pasukan koalisi dari musuh? Ingat gak? 3.000 jemaah. Sebatas itu udah maksimal tuh kekuatan kaum muslimin. Nah, nanti 8 Hijriyah peristiwa Fathu Mekah. Berapa jumlah kaum muslimin yang Rasul kerahkan bergerak dari Madinah menuju Mekah? Berapa jemaah? 10.000. Berapa lonjakannya? 7.000. Dari 3.000 sampai 10.000. Itu dalam waktu berapa tahun? 2 tahun jemaah. Lonjakannya luar biasa.
Itu 3.000 kan melewati beberapa fase kan. Fase Mekah 13 tahun. Ditambah 5 tahun fase Madinah. Berarti 18 tahun tuh. Karena kondisi nggak aman. Ya ada hasil cuma tidak maksimal. Tapi tatkala nikmat aman sudah mulai dirasakan ya oleh kaum muslimin sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu benar-benar dimanfaatkan untuk memaksimalkan dakwah. Apa yang terjadi? Luar biasa. 7.000 jemaah dalam waktu 2 tahun. 10.000 tuh yang bergerak. Ini luar biasa jemaah. Maka jaga nikmat aman yang Allah berikan ya pada kita tatkala kita tuh Masya Allah merasakan nikmat tersebut di dalam berdakwah. Jangan kita membuat hal-hal yang bisa ya merusak nikmat aman tersebut. Ya, Masya Allah, ini penting jemaah. Nah, nikmat aman. Karena dakwah nggak bisa berjalan dengan mudah jika dipenuhi dengan beragam macam peperangan demi peperangan. Itu jemaah. Ya, tapi kalau kondisi aman ini akan lebih mudah untuk berdakwah, khususnya di wilayah Jazirah Arab. Berat jemaah. Jangankan dengan kondisi perangnya. Ya, kalau kita melihat kondisi alamnya saja itu udah menunjukkan betapa beratnya orang-orang sana tatkala berdakwah. Kita ngelihat kondisi alamnya aja, ya Allah, begini ya. Ya, dipenuhi dengan gunung, udah gitu gunungnya batu, dengan cuaca yang ekstrim. Kalau lagi panas, panasnya luar biasa. Ya Allah, kalau lagi dingin, dinginnya luar biasa. Belum lagi badai pasir. Ya Allah. Ya, makanya sorban itu bukan untuk gaya-gayaan gitu ya. Nah, kita kalau tatkala ke sana tuh pakai sorban, pakai apa? Pakai kacamata hitam. Ya. Itu bukan untuk gaya-gayaan tapi kebutuhan jemaah. Itu sorot cahaya mataharinya saja Masya Allah. Subhanallah, luar biasa. Ya, silonya, belum lagi debunya dan sebagainya. Ya, ini kondisi yang memang berat jemaah. Ya, yang dihadapi oleh kaum muslimin di Jazirah Arab untuk berdakwah. Ya. Nah, terlebih manusia tuh sangat butuh untuk mengenal Islam dengan baik. Ya. Taib. Dan ini akan bisa maksimal tatkala kondisi yang ada adalah kondisi yang aman jemaah. Ya Allah. Nah, jadi dengan disetujuinya gencatan senjata ini, ya, ada beberapa poin yang memang kaum muslimin tidak dapatkan. Di antaranya kaum muslimin tetap nggak dapat hak mereka tuh bisa kembali yang ada di Mekah. Damai sih damai, cuma berkaitan dengan harta yang pernah mereka tinggalkan atau dirampas, itu belum bisa kembali ya, ya, rumah-rumah mereka, harta mereka yang dirampas nggak otomatis kembali. Ya, bahkan rumahnya Nabi dijual jemaah. Ya. Sebagian ulama sejarah menyebutkan oleh sepupu-sepupunya, anaknya Ali bin Abi Thalib. Ya, itu terungkap tatkala agak loncat ke depan peristiwa Fathu Mekah. Rasul dan kaum muslimin masuk ke Mekah dan berhasil kembali merebut kota suci Mekah. Kota muslim Mekah kembali di bawah kekuasaan kaum muslimin. Masya Allah. Kemudian para sahabat katakan, di mana base camp kita ya Rasul? Ada yang berharap di rumah Rasul. Ternyata rumah Rasul udah dijual. Ya, Masya Allah. Dan yang jual, sebagian ulama sejarah ungkapkan itu sebagian putranya Abu Talib, maaf. Ya, Abu Talib. Abu Talib kan punya punya anak beberapa orang ya. Di antaranya siapa? Anaknya Abu Talib. Talib. Si Talib, Aqil, kemudian Ja'far. Satu lagi yang laki siapa? Ali. Nah, Allah Ta'ala alam, sebagian ulama katakan itu dijual oleh Aqil. Ya, artinya kerabat yang menjual tuh. Ya, karena memang kondisinya sekalipun perjanjian damai sudah dibuat, ternyata harta benda yang dimiliki oleh kaum muslimin yang masih tertinggal atau yang masih ditahan di Mekah itu enggak serta-merta ya dikembalikan kepada pemiliknya, enggak. Bahkan tetap di bawah penguasaan mereka. Intinya enggak ada perang aja itu cuma. Itu di antara keuntungannya. Nah,
Kemudian pasal ketiga, man ahabba an yadkhula fi aqdi Muhammadin wa ahdihi dakhala fihi. Siapa yang pengen masuk ke dalam akad atau perjanjian yang dibuat ini, ya, dan kemudian ingin bergabung dengan kubunya Nabi Muhammad, maka silakan. Ini disebut at-tahaluf, ya, bersekutu. Ya, makanya di dalam tata hubungan internasional juga itu kan ada hal-hal yang seperti ini kan. Nah, dibikin beberapa blok-blok, ada NATO, ada macam-macam itu. Ya. Nah, di situ bergabung negara-negara dari kawasan mana saja. Ini terjadi dalam perjanjian Hudaybiyah. Ya, siapa yang ingin masuk ke dalam kubunya Nabi Muhammad atau kubu kaum muslimin, maka dipersilakan. Begitu juga sama, wa man ahabba an yadkhula fi aqdi Quraisy wa ahdihim dakhala fi. Ya, barang siapa yang ingin bersekutu dengan Quraisy, maka dipersilahkan, boleh. Ya, maka tatkala poin ketiga ini pun disepakati, maka muncul respon. Ya, akhirnya muncul respon. Apa responnya? Ya, beberapa kabilah memutuskan untuk bergabung sesuai dengan keinginan mereka, tanpa diliputi oleh rasa takut lagi. Kenapa? Ini udah ada poin-poin perjanjiannya. Ya, rasa takut itu tidak lain tatkala ingin bergabung dengan kaum muslimin, karena Quraisy kekuatan besar aja, Pak. Di saat itu pihak-pihak yang ingin bergabung dengan kaum muslimin takut, karena yang akan dia hadapi adalah kekuatan besar. Tapi tatkala poin ini disepakati, berarti semakin menunjukkan eksistensi, keberadaan dan kekuatan kaum muslimin sangat diperhitungkan. Masya Allah. Dan ini kembali keuntungan buat kaum muslimin. Ya, yang bergabung pada akhirnya kabilah Khuza'ah segera gabung dengan Rasulullah SAW. Sementara yang gabung dengan orang-orang musyrikin Quraisy yang menjadi sekutunya adalah dari kalangan Bani Bakr. Dan nanti dua kabilah ini yang menjadi pemicu peristiwa Fathu Mekah. Ya, otomatis Khuza'ah gabung dengan kaum muslimin, Bani Bakar gabung dengan Quraisy, nggak boleh saling menyakiti. Karena kedua kabilah ini, ya, otomatis juga terikat dengan poin perjanjian damai, tapi akhirnya dikhianati oleh kalangan Bani Bakar tuh. Tatkala mereka ngebantai orang-orang dari kalangan Bani Khuza'ah. Akhirnya utusan Bani Khuza'ah segera dia berangkat menuju Madinah, ngabarkan tentang pengkhianatan ini, sehingga pada akhirnya Rasul mengerahkan 10.000 pasukan bergerak menuju Mekah. Itu pemicu terjadinya peristiwa Fathu Mekah. Ya, naam. Ya, di antara hal yang membuat jelas hal ini, nah, ya arti gini, Khuza'ah awalnya takut tuh. Sebenarnya keinginan untuk gabung dengan kaum muslimin itu udah lama. Cuma karena menimbang-nimbang nih bagaimana risiko yang akan dihadapi. Ya, sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah ini tentunya akan merugikan mereka. Karena yang dihadapi risikonya adalah ya kekuatan yang sangat besar kalau gabung dengan kaum muslimin yang masih belum dianggap saat itu. Ya. Taib, mereka butuh tuh payung hukumnya apa nih yang membuat diri mereka ini aman kalau gabung dengan kaum muslimin, padahal keinginan itu sudah lama ingin mereka tunjukkan. Ya, Masya Allah. Jadi kabilah Khuza'ah ini memang kabilah yang memang akrab, paling dekat tuh dengan Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasul pernah menyebutkan, mengomentari tentang kabilah Khuza'ah. Kata Rasul, wa kanu aibatan nushi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu mereka adalah tempat yang dimana Rasul percaya tatkala ingin menyampaikan rahasia-rahasia, ya, dan juga Rasul percaya terhadap sosok-sosok yang berasal dari Khuza'ah. Ya, artinya sejarah masa lalu sebelum terjadinya, ya, orang Khuza'ah gabung dengan kaum muslimin itu hubungannya sudah baik, jemaah. Ya, pasal yang keberapa sekarang? Keempat, ya. Man ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ashabihi bighairi idzni walihi raddahu alaihim. Wa man ata Quraisyan
mimman ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yarudduhu alaih. Siapa saja pengikut-pengikut Rasul yang masih stay di Mekah, yang masih tinggal di Mekah, ya. Nah, kemudian dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah tanpa izin dari walinya, dari orang-orang musyrikin Quraisy, maka itu orang harus dibalikin ke Mekah. Ya, ikan masih tersisa tuh orang Islam yang tinggal di Mekah. Masih ada beberapa kaum muslimin yang belum sempat hijrah. Ya, termasuk putranya Suhail yang udah masuk Islam tapi masih ditahan sama abahnya itu, sama Suhail. Ya, nanti ada kisahnya juga tuh, ya Allah. Taib. Ya, jadi siapapun orang Islam yang masih tinggal di Mekah kemudian berangkat ke Madinah untuk gabung dengan kaum muslimin, tapi nggak dapat izin dari walinya, balikin ke Mekah. Ya, nah, begitu sebaliknya. Kalau ada pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di Madinah, kemudian dia keluar menuju Mekah untuk gabung dengan musyrikin Quraisy, jangan dibalikin. Ini sekilas kan benar-benar mau enak sendiri ya. Ya kan? Kalau ada orang Mekah, ya dia orang Islam mau gabung ke Madinah, berangkat ke Madinah, tapi nggak dapat izin dari walinya, dari orang Mekah, harus dibalikin ke Mekah. Tapi kalau ada orang Madinah, orang Islam, ya dia berangkat ke Mekah, gabung dengan mereka, sekalipun tanpa izin, nggak boleh dikembalikan. Ini sekilas mau enaknya sendiri ya, mau enaknya sendiri coba. Nah ini kan poin ini boleh jadi yang membuat Umar tuh meradang sehingga nggak mau tuh, ya, menyetujui perjanjian ini. Umar nih termasuk sahabat yang kencang nih, nggak mau nih menyepakati perjanjian ini. Ya, bukan karena atas dasar menentang Rasul, enggak, karena kecintaan beliau ya terhadap Islam, kemuliaan kaum muslimin atau Islam secara umum. Masya Allah. Ya, taib. Nah ini jemaah, ini sekilas benar-benar tampak bahwasanya pasal yang satu ini ya hanya memberikan keuntungan buat musyrikin Quraisy. Ya, secara zahir. Nah, tapi ternyata di balik itu ya yang nggak tampak ini ada kebaikan. Itu yang dimaksud hikmah tuh begitu jemaah. Ya. Di antaranya orang yang melarikan diri dan kemudian bergabung dengan barisan kaum musyrikin, sebenarnya orang ini memang tidak bermanfaat untuk kaum muslimin. Karena kalau orang Islam yang imannya baik, ya, loyalitasnya terhadap kaum muslimin itu benar, dia nggak akan pernah mau melakukan hal ini. Kalau terjadi kondisi ada orang Islam yang kayak begini, ini menandakan ya paling tidak dia adalah orang munafik. Iya. Apakah kaum muslimin membutuhkan orang-orang munafik? Sekalipun dari sisi nominal akan menambah jumlah kekuatan kaum muslimin, kan gitu ya. Kalau mereka pergi, ya kekuatan kaum muslimin jumlahnya, kekuatan makin kurang dong, karena jumlahnya berkurang. Ya, itu kalau bicara nominal. Tapi kalau kita bicara tentang hakikat keberadaan orang-orang munafik, ya, jangankan banyak dia gabung dalam barisan kaum muslimin, dikit aja sifatnya destruktif, menghancurkan, nggak dibutuhin memang. Sebenarnya nggak merugikan kaum muslimin, justru menguntungkan. Kalau bahasa simpelnya, biar nggak ada yang gerecokin dari dalam gitu. Ini kan yang susahnya begitu tuh. Kalau musuh kafir jelas terdeteksi, oh kafir ente, ya kan. Tapi gimana nih kalau namanya sama, sholat bareng di dalam barisan kaum muslimin, dalam saf-saf kaum muslimin, kan gitu, kan munafik kan begitu, ya. Bahkan kadang kala ceramah, la haula wala quwwata illa billah. Iya kan, tapi isi ceramahnya memecah belah umat. Bahaya jemaah. Fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan. Dan gak sedikit justru disukai oleh kaum muslimin yang model-model begitu. Yang penting pijakannya viral. Ya. Tapi kalau isinya coba,
Bagaimana hubungan kita dengan Saudi Arabia? Mesra gak? Wallahi mesra. Luar biasa jemaah. Ya, kita sangat menghargai kerajaan Saudi Arabia. Begitu juga kerajaan Saudi Arabia sangat tuh menghargai negara kita. Jalinan hubungan yang sudah dirintis dari sejak dahulu tuh. Dari bapak-bapak bangsa kita nih udah luar biasa. Dari sejak presiden pertama tuh Pak Karno. Ya, kemudian Pak Harto. Pak Harto siapa? Pak Habibie. Kemudian Ibu Megawati. Gus Dur dulu. Ya. Kemudian Megawati, Ibu Megawati, kemudian Pak SBY, Pak Jokowi. Pernahkah ada ya perselisihan antara kita dengan pemerintah kerajaan Saudi Arabia? Gak ada jemaah. Mesra itu. Wallahi mesra. Jemaah haji, jemaah umroh yang datang kita lihat tuh penyambutannya gimana? Dikasih kembang, Masya Allah, kayak orang lagi kasmaran gitu. Coba yang ini sebagai ungkapan tuh, ya sukacita mereka menyambut Duyufur Rahman, jamaah dari Indonesia, jamaah terbesar di dunia. Nah, tapi kemudian muncul ada orang-orang ya yang statement itu merusak jemaah hubungan tersebut. Tatkala mengatakan ya nggak pantas disebut Saudi Arabia, tapi Yahudi Arabia. Ini apa namanya? Antum udah bisa menilai sendiri. Ya, kita nggak perlu orang-orang yang seperti ini cuma. Ya, ya Allah, bayangkan bukan 1-2 orang yang dituduh sebagai Yahudi, tapi satu negara cuma. Nabi pernah mengatakan seorang ya menuduh saudaranya ya kafir. Woi, kafir ente. Ternyata tuduhannya itu nggak benar. Balik kemana tuh? Balik kepada yang menuduh jemaah. Ya, ini bahaya jemaah. Menuduh kepada satu orang muslim aja itu udah bahaya konsekuensinya. Ini satu negara tuh. Ya. Makanya kita nggak butuh orang-orang munafik sebagaimana ya yang ditunjukkan dalam peristiwa Hudaybiyah. Kalau memang ada orang Madinah, orang Islam, ternyata keluar dari Madinah menuju Mekah, gabung ke sana, otomatis memang dia bukan orang Islam yang baik, nggak apa-apa. Justru itu mengurangi beban kaum muslimin, karena keberadaan orang-orang munafik itu sifatnya menghancurkan, ya, menimbulkan madarat, sama sekali tidak memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Allah yang katakan itu jemaah. Kalau kita buka surah At-Taubah ayat 47, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Kalau mereka tuh berangkat bersama kalian, zahirnya mereka masuk dalam barisan kalian nih, ya, untuk menambah jumlah pasukan yang kalian miliki. Tapi apa kata Allah? Ya, "Ma zadukum illa khabala." Niscaya mereka tidak akan menambah kebaikan buat kalian kecuali atau melainkan hanya sebatas menambah kerusakan belaka. Tuh. Nambah kerusakan. Ya. Wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum samma'una lahum wallahu alimum bizzalimin. Ya. Dan tentu mereka akan bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu. Tatkala mereka maju ke depan, bukan untuk menunjukkan semangat patriotisme, perjuangan, heroik dan sebagainya, bukan. Tapi untuk membuat kekacauan. Tuh. Ya, itu. Nah, kan itu yang terjadi. Di perang Uhud, 10.000 udah dibentuk Nabi, itu udah dibikin, udah disiapkan. Udah keluar dari Madinah menuju Uhud. Di tengah perjalanan mereka barisan depan. Mulai mereka buat kekacauan. Ya, kalau Allah takdirkan menang, maka udah menang aja. Ngapain juga kita repot-repot nih? Ini justru beresiko kita pada mati nanti. Kenapa kita nggak percaya dengan takdir Allah? Ya, ini resikonya kita mati. Kalau kita mati, istri kita jadi janda. Tuh, ntar dinikahi oleh orang tuh. Mereka rusak tuh semangat kaum muslimin. Ya Allah. Sedang di antara kalian ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka tuh. Banyak yang terpengaruh dengan statement orang munafik? Banyak.
Banyak. Apalagi kondisi zaman sekarang kan, ya Nabi bilang standarnya kebenaran itu adalah viral atau enggak. Kalau viral, wah ini tokoh kita nih. Tuh. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang zalim. Ya, nah dari ayat ini sesungguhnya kita jadi tahu orang-orang munafik keberadaan mereka di Madinah, ya, mereka sebenarnya menyembunyikan kekufurannya. Ya. Taib. Dan ini adalah sesuatu yang sangat membahayakan stabilitas sebuah negara, coba. Stabilitas keamanan sebuah negara, ini bahaya. Karena kalau munafik tetap ada, dia kan pasti sangat mungkin bisa membocorkan rahasia-rahasia yang seharusnya dijaga. Gitu cuma. Nah, jadi poin ini memang secara zahirnya itu mengesankan, ya, memberikan dampak negatif, ya. Tapi sebenarnya kebalikannya cuma. Ini keuntungan untuk kaum muslimin. Kaum muslimin nggak perlu repot-repot lagi menyeleksi itu, ya, mana munafik mana yang bukan. Ya, karena dengan ada poin perjanjian seperti ini, orang munafik pasti segera mereka berangkat karena mereka merasa dilindungi kepentingannya. Itu cuma, ya. Nah, kemudian pasal kelima. Kemudian satu lagi, begitu sebaliknya. Sisi positif dari mana nih Ustaz? Ketika kalau ada orang muslim yang memang masih tinggal di Mekah, datang ke Madinah tanpa persetujuan walinya, maka harus dibalikin. Sisi apa ya yang kita bisa dapatkan, ya, hal positif dari hal tersebut, ya? Hal positif apa yang bisa kita ambil? Para ulama jelaskan, ya, ketika seorang muslim dia dikembalikan ke Mekah setelah sebelumnya dia sudah berada di Madinah, melakukan perjalanan dari Mekah menuju Madinah, kemudian karena nggak dapat izin dibalikin lagi ke Mekah. Tentunya orang ini punya peluang untuk memberikan kontribusi bagi kaum muslimin dengan cara apa? Orang-orang yang seperti ini nih biasanya orang-orang yang keimanannya kokoh, jemaah. Diharapkan orang ini akan bisa menggoyahkan, ya, akidah orang-orang musyrikin Quraisy. Atau dengan kata lain, ini orang juga bisa berdakwah di tengah-tengah situasi, ya, dikuasai oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Bisa, dan itu terjadi memang. Ya, terjadi. Masya Allah, mereka berdakwah. Akhirnya pengikut kaum muslim menjadi semakin bertambah, jemaah. Ya. Atau paling tidak mereka ini bisa memberikan gangguan kepada kaum musyrikin. Ya kan suasana perang, jemaah. Ya, walaupun ini perjanjian damai, tapi tetap masih dalam lingkup, ya, pertikaian terjadi. Ya, Masya Allah. Taib. Dan ini hakikatnya menguntungkan bagi kaum muslimin. Ya. Kemudian pasal kelima, wa inna bainana aibatan makfufatan wa innahu la islala wa la ighlala. Sesungguhnya perkara antara kita telah terlipat dan terikat, dan juga enggak ada islal, enggak ada bentuk pencurian, dan juga enggak ada ighlal. Ighlal itu segala bentuk pengkhianatan. Nah, dijelaskan oleh para ulama, ungkapan aibatan makfufah, perkara yang terlipat dan terikat, ini isyarat. Isyarat apa? Maknanya tinggalkan segala bentuk upaya balas dendam di antara kedua belah pihak. Di antara kedua belah pihak. Dan tidak lain, ya, yang lebih dominan rasa dendam itu muncul dari kalangan mana? Musyrikin. Iya kan, peristiwa Uhud itu kan sebagai penuntasan, upaya penuntasan dan dendam, untuk menuntaskan dendam mereka karena kalah di Badar. Ternyata Uhud juga nggak maksimal, walaupun mereka dikatakan mengalahkan kaum muslimin, tapi nggak 100%. Kenapa? Target utamanya nggak berhasil mereka bunuh. Nabi nggak berhasil mereka bunuh. Abu Bakar tidak berhasil mereka bunuh. Umar tidak berhasil mereka bunuh. Sehingga akhirnya dikobarkan lagi semangat untuk menuntaskan dendam. Kita nggak dapat apa-apa sebenarnya di Uhud. Makanya berangkat lagi tuh di perang Khandaq atau Ahzab. Ya.
Nah, dengan adanya perjanjian poin kelima ini adalah perjanjian yang isinya adalah untuk meninggalkan segala bentuk dendam di antara kedua belah pihak yang bertikai. Dan ini sebenarnya jauh lebih menguntungkan buat kaum muslimin, karena api dendam itu lebih dominan berkobar di kubu mana? Musyrikin. Otomatis setiap celah pintu untuk terjadi peperangan kembali ditutup nih dengan ada perjanjian ini. Allahu Akbar. Luar biasa. Ya, karena memang di antara motif perang-perang yang muncul, ya, yang dimulai dari kubu musuh, ya, kepada kaum muslimin, mereka melakukan penyerangan, itu memang diliputi oleh rasa dendam, coba. Ya, dengan adanya poin perjanjian yang kelima ini, ya, maka ini yang memagarinya, coba. Adapun maksud nggak ada pencurian, nggak ada pengkhianatan, la islala wala ighlal, ya, ini semakin menegaskan, menguatkan tentang, ya, poin keamanan itu harus tercipta di wilayah Jazirah Arab. Ya, sehingga tatkala kedua kubu bepergian menuju wilayah musuh, ya, maka mereka akan merasa aman dengan keselamatan jiwa dan juga hartanya. Ya, karena sudah terikat dengan poin-poin perjanjian ini. Dengan kata lain, pasal kelima ini, ya, sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Ya, karena masa lalunya ini, ya, terjadi, ya, hal yang tidak menyenangkan di antara kedua kubu. Ya, pertikaian selalu terjadi di masa lalu. Masya Allah. Nah, jadi kalau kita perhatikan 5 pasal yang ada di dalam perjanjian Hudaybiyah, ya, kita bisa nyimpulkan nih, ya, bahwasanya sebenarnya pasal-pasal ini jauh lebih menguntungkan buat kaum muslimin. Ini cuma, ya, andai pun ada satu pasal nih, ini pasal nih sangat berpihak kepada musuh nih, ya, ternyata setelah dikaji lebih mendalam, di balik itu semua terkandung maslahat besar buat kaum muslimin. Khususnya poin tadi tuh, yang kalau orang Mekah ke Madinah tanpa izin orang Mekah balikin, ini kan benar-benar mengesankan ingin menang sendiri nih, ingin untung sendiri. Tapi enggak, di balik itu ternyata ada hikmah besar. Ya, orang Islam yang tetap di Mekah, dia bisa berdakwah, dia bisa ngacak-ngacak tuh pelan-pelan kekuatan musuh, ya, dari dalam. Masya Allah. Kemudian orang muslim yang berangkat untuk gabung dengan orang-orang Mekah, ya memang orang muslim, kaum muslimin nggak butuh orang-orang seperti itu. Figur-figur yang kayak begitu nggak dibutuhkan, ya. Ya, itu ngegerecokin istilahnya itu, ya. Orang kita bilang gitu, ya udah biarin aja ente pergi deh gitu, ya. Nah, kemudian kita bahas apa sih syarat-syarat perjanjian dalam Islam. Ini penting, ya. Ini kaidah, ya, kaidah universal, kaidah umum di dalam membuat sebuah perjanjian. Ya, terlebih perjanjian ini dibuat kepada pihak lain, khususnya pihak musuh. Yang pertama, jangan sampai ada poin kesepakatan menetapkan kebatilan di dalamnya. Ya, dan nggak boleh ada sikap basa-basi di dalam, ya, tubuh kaum muslimin. Ya, nah, itu jemaah. Nggak boleh tatkala dibuat perjanjian terdapat di dalamnya penetapan tentang perkara kebatilan. Nggak boleh. Nah, kemudian yang kedua, perjanjian yang terjadi antara Rasul mewakili kaum muslimin dengan kaum musyrikin ini tidak menetapkan akan terjalinnya persahabatan antara keduanya. Ini hanya sebatas gencatan senjata. Adapun sebenarnya permusuhan di antara keduanya pasti tetap ada. Kenapa? Ya, selama kalimat tauhid itu belum tegak di hati dan lisan mereka, maka memang, ya, andai pun ini saat diikat dalam sebuah perjanjian, ini sifatnya hanya untuk, ya, saling menghargai, saling menghormati hak masing-masing dari dua kubu, jemaah. Bukan persahabatan yang sebenarnya. Ya. Nah, karena perbedaan akidah ini
Tidak mungkin disatukan, ya, itu. Cuma hanya ingin menciptakan kondisi yang dimana satu sama lain tidak mendapatkan gangguan atau tidak saling mengganggu itu. Nah, yang ketiga, perjanjian ini, kalau memang perjanjian itu dilakukan dengan musuh, tentu perjanjian itu harus memiliki batasan waktu agar jelas nih, ya. Nah, makanya perjanjian ini pun disepakati berlangsung selama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun ini nggak boleh itu satu pasal pun yang dilanggar. Baru 2 tahun udah dilanggar. Dan yang melanggarnya siapa? Musyrikin. Ya, dari pihak musuh, cuma. Ya, makanya Nabi sampai menyampaikan parameter baiknya keislaman seseorang tuh kalau dia menyepakati kesepakatan yang telah dibuat. Al-muslimuna ala syurutihim. Muslim yang baik itu, ya, adalah yang benar-benar mau tuh menjaga kesepakatan yang telah dibuat, akad yang telah dibuat tuh. Sekalipun tuh akad dibuat kepada orang-orang non muslim. Ya, jadi jangan serta-merta seseorang minjem sama orang kafir, terjadi akad hutang piutang, gua nggak balikin kafir ini, nggak boleh. Nggak boleh, ini mencemarkan nih. Ya kan, hati-hati itu. Ada yang begitu cuma. Ya, seorang nggak ingin mengembalikan tuh harta, ya, dari seorang yang dulu dia pinjam tuh dengan sebab apa? Ya, kafir ini nggak apa-apa Ustaz. Enggak. Al-muslimuna ala syurutihim, cuma. Ya, apalagi itu hutang kepada sesama muslim, balikin ya. Ini masalah hutang ini berat ya, ya. Ya Allah, sampai-sampai Nabi doanya apa? Sebelum salam ada hadiah. Sebelum salam itu doa yang Nabi sampaikan itu doa terlindung dari terlilit hutang. Rasul berlindung jangan sampai nggak bisa bayar utang. Makanya Rasul antisipasi kan, menjelang wafatnya tatkala beliau ingin memberi kebutuhan pokok, bahan makanan pokok, beliau lagi nggak ada uang tuh. Maka beliau gadaikan baju besinya tuh. Tujuannya apa? Kalau memang belum sempat bayar, belum sempat bisa ngelunasin, ya udah, baju besi itu menutupi hutangnya, selesai. Nggak ada hutang kan Nabi? Iya. Dan di sisi lain selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum salam itu doa kepada Allah. Apa bunyi doanya? Antum? Itu termasuk sih, cuma ya lafaz yang dibaca sebelum salam bukan yang itu. Yang lain? Tunjuk tangan. Taib. Ya, itu dia. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya, dari mudah jatuh pada perbuatan dosa dan berlindung dari hutang, terlilit dari hutang, ya. Ini masalah perjanjian, akad tuh yang harus diperhatikan. Ya, Masya Allah. Makanya ada batasan waktu. Ya, karena kalau nggak ada batasan waktu kan potensi manusia ketika membuat perjanjian kan seringkali itu menjadikan dasar untuk mengkhianati. Oh, kita nggak ada batasan waktu dan sebagainya. Tapi kalau diikat dengan perjanjian atau batasan waktu, mereka saling komitmen. Ya, anak pinjemin antum. Berapa lama mau dibalikin? Ya, taib. 1 bulan anak bayar. Baik, 1 bulan. Gitu ya. Masya Allah. Kemudian yang keempat, di dalam kaidah membuat akad perjanjian, pasal-pasal perjanjian itu dibuat dengan jelas, sehingga jangan sampai ada pasal-pasal yang bisa disalah tafsirkan atau diselewengkan. Ya, pasal-pasal yang multi tafsir. Ya, pasal-pasal yang melar nih, kira-kira bisa dijadiin celah nih, ya, untuk merugikan pihak lain. Makanya kalau kita lihat kan, ya, dalam poin-poin perjanjian, akad jual beli, ya, akad apapun itu kan pasal-pasalnya banyak ya. Ini tujuannya memang harus jelas, harus dirinci, Kemudian perjanjian ini dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka memiliki kekuatan untuk menghalangi musuh dari menyelisihi perjanjian. Ya, inilah
syarat-syarat perjanjian dalam Islam, ya, yang dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Naam, ya. Terakhir sebagai penutup, sebenarnya sih apa sih tujuan dari Sulhul Hudaybiyah? Nah, tujuan dari Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah ini bukan untuk membinasakan orang-orang musyrikin Quraisy sampai ke akar-akarnya, biasakan begitu ya. Ya, atau bukan juga hanya sebatas untuk bisa umrah, bukan. Atau bukan untuk menghinakan musuh, bukan. Ya. Terus apa tujuannya? Tujuannya tidak lain, para ulama katakan, ya, lebih dalam dibandingkan itu semua, yaitu untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Karena nikmat aman sudah didapatkan, nggak disibukkan lagi, nggak terkuras tuh energi dengan perang, dengan urusan perang. Nah, kalau sebuah negara tuh terjadi peperangan, udah habis energi, habis biaya, habis segalanya. Coba. Ya, makanya kita berlindung kepada Allah. Jangan rusak nih nikmat aman yang Allah udah kasih kepada negara kita dengan melakukan aksi-aksi anarkisme, dengan mengatakan ini negara tauhid. Ini orang nggak paham nih, orang nggak paham, ya kan? Padahal masya Allah, ini negara masya Allah luar biasa. Ciri-ciri atau tanda-tanda sebuah wilayah dikatakan wilayah Islam atau negara Islam ini banyak ada di ciri-ciri ini ada atau muncul di negara yang kita cintai, coba. Ya, hakikatnya seperti itu. Pertama, sebuah negara dikatakan negara Islam kalau mu'azzamu sukkanihim al-muslim, mayoritas penduduknya adalah Muslim. Gimana Indonesia? Terbesar di dunia. Oh iya, kaum muslimin terbesar di dunia, jangan. Masya Allah. Berapa ratus juta kita? 200 juta lebih ya. Masya Allah. Iya, 200 juta lebih, 220 jutaan, Masya Allah. Terbesar di dunia. Terpenuhi syarat pertama. Yang kedua, pemimpinnya adalah kaum muslimin. Dari Pak Karno ya sampai sekarang Pak Jokowi Muslim nggak? Semua Muslim, Masya Allah. Yang ketiga, ya, sebagai penutup, sebuah negara itu sebenarnya layak, andai pun ya secara sebutan tidak disebut sebagai negara Islam, tapi sebenarnya secara hakikat dia negara Islam. Kalau terpenuhi 3 syarat tadi, pertama, mayoritas penduduknya Muslim, pemimpinnya Muslim, alhamdulillah, selalu Muslim. Terakhir, syariat Islam ditegakkan di negeri yang kita cintai. Antum nikah itu dengan syariat apa? Syariat Islam. Cerai, bagi-bagi waris, iya. Penentuan Ramadan, Syawal, pakai syariat Islam ya. Oh iya, sunnahnya kuat tuh. Ru'yatul hilal. Haji diberangkatin nggak? Kaum musliminnya diberangkatin kan? Ditetapkan nggak ada amirul hajnya? Ada, Masya Allah. Ya, syariat Islam ditegakkan di sini. Walaupun ada beberapa poin tuh yang memang belum. Ya udah, tinggal kita doa saja sama Allah. Semoga semakin baik ke depannya, penegakan syariat-syariat Islam semakin lengkap, kan gitu. Cuma jangan nutup mata tuh. Negara kita tidak menerapkan syariat Islam. Siapa bilang? Segala sesuatunya kita melaksanakan syariat Islam, cuma. Dan dilindungi oleh negara kita, difasilitasi, cuma. Orang nikah ada KUA, Masya Allah. Itu yang disebut wali hakim. Kalau kita kaitkan dengan konteks Indonesia, posisi mana tuh? KUA kan? Apalagi orang-orang yang punya masalah terkait dengan masalah kewalian, berarti kan hak kewaliannya dilimpahkan kepada wali hakim. Di kita diatur gak tuh? Diatur. Syuf. Ya, diatur cuma. Bercerai, bagi waris yang tadi Anda sampaikan. Nah, ini semua diatur cuma. Terus kita menutup mata, oh nggak ada penegakan syariat Islam, enggak.
Kalaulah ya yang kita sorot misalnya kisasnya, iya beberapa poin belum dilaksanakan, kita doain. Perbankan Islam sudah mulai tumbuh gak? Ini progres kan? Progres. Ya walaupun faktanya memang sedang menuju murni syariah kan gitu ya. Berproses, tapi ini progres jemaah. Ini jemaah. Ya. Ini kan yang dikatakan oleh sebagian kalangan yang mereka katakan ini bukan negara Islam, ini negara taghut. Dari mana ya Allah? Nikmat yang Allah berikan jemaah. Ya, nikmat yang Allah berikan yang wajib kita jaga. Nah, jadi 3 kriteria itu terpenuhi ya di negara kita. Masya Allah. Andai pun negara ini benar-benar negara Islam, seperti negara-negara di Timur Tengah, apakah benar-benar 100% penegakan syariat Islam itu dilaksanakan? Kan enggak. Dunia jemaah. Ya, kehidupan dunia seperti itu, enggak akan ada yang sempurna. Tapi kan mayoritas gimana? Kita kadang nyorotnya kadang nggak bijak tuh. Saudi itu udah parah itu tuh. Ya, perempuan udah boleh apa? Nyetir gitu kan. Konser udah ada gitu kan. Apalagi Smackdown ada juga tuh dulu pernah di Jeddah tuh dilaksanakan dan lain sebagainya. Yang disorot itu aja tuh. Yang hanya sebagian kecil. Emang tidak akan sempurna jemaah. Tapi yang mayoritasnya ditutup mata tuh. Ya. Negara yang Allah amanatkan untuk menjaga 2 kota suci dengan pelayanan yang maksimal, dari tahun ke tahun selalu meningkatkan pelayanannya, Masya Allah, nggak disorot tuh begitu. Ya, bantuan yang luar biasa besarnya kepada negara-negara muslimin, ya, negara-negara di dunia, bahkan sekalipun yang di dunia, sekalipun mereka itu dari kalangan kafir, dibantu juga tuh tatkala mendapatkan bencana, musibah peperangan dan sebagainya. Ya, nggak disorot ya begitu. Ya, Masya Allah. Nah, apalagi yang jelas-jelas memang konstitusinya ya tidak mengatasnamakan sebagai negara Islam. Tapi kita lihat hakikatnya jemaah. Ini yang jelas-jelas negara yang menetapkan syariat Islam saja pasti ada sisi-sisi kekurangannya. Kan gitu ya. Cuma jangan sorot itunya dong jemaah. Kita bersikap bijak. Jangan hanya menyorot bagian-bagian yang menjadi kekurangannya. Lihat sisi-sisi kelebihannya sama, ya. Tatkala kita hidup berumah tangga, ini rumah tangga nggak akan pernah kita merasakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, kehangatan kalau yang selalu kita sorot terhadap pasangan hidup kita yang jelek-jeleknya aja, benar gak? Kan gitu kan? Suami ngelihat bawelnya istri, oh ya tiap hari diceramain kan Ustaz, gitu kan? Istri ngelihat itu dia. Galaknya suami, pelitnya udah galak pelit lagi Ustaz, gitu kan. Dan hal-hal lainnya. Atau enggak romantisnya, gitu kan. Sisi itunya dilihat, tapi enggak dilihat sisi baiknya. Padahal Nabi itu mengatakan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jika engkau tidak menyukai sesuatu yang ada pada diri pasangan hidupmu, ya ada sisi-sisi engkau tidak sukai, sebenarnya solusinya fokuskan saja engkau melihat pada sisi-sisi baiknya. Udah. Sebagaimana tatkala seseorang bekerja, pernahkah antum ditanya, kamu nggak bisa apa? Ini kita lagi interview nih, ya, untuk melamar kerjaan. Pernahkah ada tatkala interview terjadi, ya, itu petugasnya nanya ke kita, ente nggak bisa apa? Kan nggak. Pasti yang disorot, kamu punya skill apa nih? Ya, kan gitu ya. Sisi kelebihan yang disorot sama. Udah, sisi kelebihannya aja deh. Ya, andai pun bawel gitu ya, andai pun rame gitu kan. Tapi lihat sisi-sisi baiknya. Oh, masakannya enak Ustaz, gitu. Ya, ya. Atau apalah sisi-sisi positifnya jemaah. Barakallahu fikum. Indakum soal? Ada pertanyaan jemaah? Ada pertanyaan? Jika tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.